Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai bisnis kami, yaitu bisnis thrifting. Anggota kami terdiri dari RH Razain Aziz, Saukia Sarana Sution, Muhammad Fajri Hasan saya sendiri, dan M. Satyagraha Ardana. Latar belakang bisnis thrifting berasal dari kata thrift yang berarti berkembang atau maju, sedangkan thrifty dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang atau barang lainnya secara baik dan efisien. Dapat diartikan bahwa thrifting adalah kegiatan atau aktivitas membeli barang-barang bekas untuk dapat digunakan kembali dengan baik dan efisien. Kegiatan thrifting itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan langsung mendatangi lokasi atau destinasi yang menjual barang-barang bekas maupun melalui online thrift shop yang sudah marak beredar di media-media sosial. Internal dari bisnis thrifting itu karyawan, modal, barang jadi, peralatan lain-lain. Yang eksternalnya yaitu supplier dan pemasok. Dokumen yang digunakan, dokumen peminjaman modal, dokumen pesanan pelanggan, faktur pembelian, bukti pembayaran. Interaksi antara S dan S, pihak internal dan pihak eksternal, yaitu vendor, bank, pelanggan, dan karyawan. Siklus interaksi antara S dan S, pihak eksternal dan pihak eksternal, dapat dilihat pada flowchart berikut ini. Selanjutnya mengenai SIA dan subsistemnya akan dijelaskan oleh Saukia Azhar Nasution. Baiklah, SIA dan subsistemnya. Selanjutnya flowchart dari bisnis thrifting tersebut. Selanjutnya, siklus pendapatan bisnis thrifting. 1. Sales order entry. Dimulai dari proses pengorderan thrift, konsumen dapat memesan produk thrift secara online atau daring melalui aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dapat juga secara offline dengan cara langsung mendatangi store atau toko yang terdapat di kota tempat konsumen berada. Ancaman yang dapat ditimbulkan dari sistem order ini adalah secara online, ancaman yang akan timbul adalah hilangnya data konsumen, ketidakakuratan pemesanan, dan adanya orderan hantu atau palsu. Secara offline, ancaman yang akan timbul hampir tidak akan terjadi karena adanya pertemuan antara penjual dan konsumen di toko. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah backup semua data konsumen agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, memeriksa persediaan barang. Apabila ketersediaan cukup untuk memenuhi pesanan penjualan akan langsung dipenuhi dan dilengkapi secara offline. Sedangkan secara online, pesanan penjualan akan dilengkapi dan kolom yang tersedia dalam file persediaan untuk setiap barang yang tersedia akan berkurang akibat penjualan yang terjadi. Ketika pesanan telah dipastikan, sistem akan otomatis membuat kartu pengambilan barang yang berisi data dan jenis barang dan jumlah yang dipesan. Kartu tersebut memberikan otorisasi bagi pengawasan persediaan untuk mengirimkan unit barang yang dipesan ke konsumen. Selanjutnya, persetujuan kredit. Dalam usaha thrifting ini tidak menerima sistem pembayaran kredit yang akan dilakukan oleh konsumen. Semua transaksi antara konsumen dan penjual dilakukan secara tunai atau cash. Ancaman. Tidak terdapat ancaman dalam proses ini. Pengendalian. Dikarenakan tidak didapati ancaman, maka tidak ada pengendalian yang dilakukan. Selanjutnya, proses pengiriman pesanan. Dalam proses pemesanan secara online, proses pengiriman akan dilakukan sesuai dengan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen. Pesanan akan segera dikirimkan apabila kartu pengambilan barang telah dikonfirmasi oleh pihak persediaan. Setelah dikonfirmasi oleh pihak persediaan barang, akan diberikan kepada pihak pengiriman untuk dilakukan pengiriman kepada konsumen. Selanjutnya, pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi dilakukan menggunakan metode pencatatan perpektual di mana informasi tentang jumlah persediaan
akan terus-menerus diperbarui oleh sistem sebagai fungsi menjalankan pencatatan transaksi usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang R. Hazairin Aziz. Beginilah siklus pendapatan bentuk bisnis thriftingnya. Siklus pengeluaran bisnis thrifting. Proses pemesanan persediaan, perlengkapan dan jasa kirim bisnis. Melakukan pembelian pemesanan, persediaan pakaian yang nantinya akan disatukan menjadi bal pakaian thrift yang bertujuan untuk melengkapi persediaan toko yang akan dijual kembali. Pemesanan bal pakaian bisa dilakukan secara online dan offline. Dalam pemesanan online, kami akan memilih item pakaian yang nantinya akan di-cap oleh pemasok. Lalu offline pemesanan kami akan mendatangi gudang supplier untuk mengecek kualitas item yang akan dipilih, melakukan transaksi pembayaran. Ancaman 1. Kesalahan dalam pencatatan pesanan. 2. Pemasok tidak dapat diandalkan. Pengendaliannya 1. Meninjau review pemasok. 2. Melakukan double checking. Menerima bahan baku dan perlengkapan jasa, kita menerima barang dari pemasok. Ancaman ketidaktepatan waktu pengiriman oleh pemasok. Pengendaliannya melakukan follow up pesanan kepada pemasok. 2. Menyetujui faktor pemasok. Ancaman kesalahan dalam memposting ke buku utang. Pengendaliannya memberikan otorisasi kepada satu orang saja memposting pembukuan. 3. Pengeluaran kas. Membayar pesanan yang diterima oleh pemasok. Ancamannya membayar untuk barang yang tidak sesuai. Pembayaran duplikat. Pengendaliannya melakukan pengecekan yang diterima sebelum pembayaran. 2. Melihat kepada siapa kita memesannya. Beginilah bentuk siklus pengeluarannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh M. Satyagraha Ardana. Baiklah, untuk price atau harganya, produk hoodie dengan harga 100.000, sweater 75.000, kardigan 50.000, celana panjang chinos 60.000, celana pendek katun 40.000. Dan rincian biaya dan perlengkapan bisnis thrifting. Yang pertama ada hanger, harga per unitnya 1.500, jumlah kebutuhan 200, total harga 300.000. Yang kedua ada gantungan baju, harga per unit 210, jumlah kebutuhan 5, total harganya 1.050.000. Yang ketiga ada cermin, harga per unitnya 50.000, jumlah kebutuhan 2, total harga 100.000. Yang keempat ada tenda 2x2, harga per unitnya 1.800.000, jumlah kebutuhan 1, total harganya 1.800.000. Jadi total harga semuanya 3.250.000. Harga pokok penjualan bisnis thrifting. Yang pertama ada hoodie, harga barangnya 5.800.000, jumlahnya 200 pieces, harga per unit 29.000. Yang kedua ada sweater, harga barang 5.500.000, jumlah 250 pieces, harga per unit 22.000. Yang ketiga ada cardigan, harga barang 5 juta, jumlah 250 pieces, harga per unit 20.000. Yang keempat ada celana pendek katun, harga barang 4.900.000, jumlahnya ada 300 pieces,
harga per unit 16.300. Yang kelima ada celana panjang chinos, harga barangnya 7 juta, jumlahnya 250 pieces, harga per unitnya 28.000. Dan total semuanya untuk harga barang 28.200.000. Total untuk jumlah semuanya 1.250.000 dan harga per unitnya total harga per unitnya 115.300. Rincian penjualan business thrifting. Yang pertama, hoodie harga jual 75.000, jumlah terjual 50 pieces, jumlah penjualan per bulan 3.750. Yang kedua ada sweater, harga jualnya 60.000, jumlah terjual 35 pieces, penjualan per bulan 2.100.000. Yang ketiga ada cardigan, harga jualnya 55.000, jumlah terjual 60 pieces, penjualan per bulan 3.300.000. Yang keempat ada celana pendek katun, harga jual 35.000, jumlah terjual 100 pieces, penjualan per bulan 3.500.000. Yang kelima ada celana panjang chinos, harga jual 50.000, jumlah terjual 100 pieces, penjualan per bulan 5 juta. Dan total semuanya total harga jual 275, jumlah terjual 345 pieces, dan total penjualan per bulan semuanya 17.650.000. Dan itulah presentasi bisnis thrifting dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.